Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jinar Zaman, NIM 18010022 dari kelas TPA 18. Di sini saya akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan yang telah ditentukan. Mungkin langsung saja. Yang pertama, di sini pertanyaan pertama ada lumpur dengan water loss tinggi saat akan dipakai pada formasi shell dapat mengakibatkan di sini jawaban saya pipa terjepit karena mengembangkan pada formasi shell. Karena formasi shell akan bereaksi pada saat terkena air. Nah, mungkin di sini saya akan sedikit menjelaskan setahu saya. Jadi supaya tidak terjadinya pipa terjepit, mungkin kita tuh harus memperhitungkan dari awal seberapa banyak air yang akan bereaksi pada saat terkena formasi shell supaya tidak terjadi kejadian terjepit, pipa terjepit. Mungkin itu saja. Yang selanjutnya, yang kedua, ketebalan mudcake pada dinding lubang dipengaruhi oleh besarnya filtration loss pada lumpur dan besarnya porositas dan lapisan batuan yang mengakibatkan banyak partikel yang menempel pada dinding batuan dan membentuk mudcake yang tebal. Mungkin di sini juga ada sedikit contoh gambar. Mungkin bisa dilihat juga dan bisa dimengerti juga. Mungkin next ya. Selanjutnya yang nomor 3, differential sticking cenderung akan terjadi pada differential sticking akan terjadi pada formasi yang poros dan permeable pada tekanan formasi yang rendah juga. Mungkin di sini ada sedikit gambar. Jadi pada saat differential sticking ini ada sedikit kayak tanah gitu ya. Tanah yang mengelilingi formasi. Mungkin selanjutnya nomor 4, lumpur yang terlalu kental dapat menyebabkan mudahnya formasi untuk runtuh atau dalam kurung caving atau sloughing atau menyebabkan low circulation. Nah, di sini ada sedikit penjelasan juga mungkin untuk untuk agar tidak menyebabkan mudahnya formasi itu runtuh. Mungkin agar dari awal yang si pembuat lumpur itu harus benar-benar memperhitungkan berapa kekentalan lumpur dan bahan-bahannya juga harus benar-benar yang bagus lah intinya, agar supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dan merugikan perusahaan juga. Next, nomor 5, apabila menurunkan rangkaian mata bor di mana lumpur memiliki gale strength yang tinggi, kemungkinan yang dapat terjadi adalah kemungkinan kemampuan lumpur akan menahan serbuk bor, tetapi pada gale strength yang terlalu besar ketika memulai sirkulasi kembali ke red pompa harus besar. Jadi tidak bisa si gale strength itu terlalu besar, maksimal mungkin harus lebih kecil lah intinya. Jadi jangan terlalu besar dan jangan sampai mengakibatkan sirkulasi yang kurang baik atau kurang mulus. Next, pada saat menurunkan rangkaian mata bor pada pemboran yang cukup dalam, sering dilakukan sirkulasi berkala pada kedalaman tertentu. Hal ini bertujuan untuk mungkin setahu saya ya, yang udah dipelajari oleh saya juga selama Pawin ngajar,
agar tidak banyaknya cutting yang tertahan di dalam lubang bor. Jadi circulation terus berkala membawa serbuk bor keluar. Sepenangkapan saya yang telah diajarkan oleh Pak Win, jadi si sirkulasi berkala itu untuk mencegah terjadinya ya apa ya namanya, serbuk bor keluar dan tidak berlebihan juga, agar meminimalisir kecelakaan juga. Mungkin bisa dimengerti ya. Selanjutnya nomor 7, untuk menurunkan kekentalan lumpur tanpa menaikkan water loss dapat ditambahkan bahan lumpur. Jawaban saya di sini sedikit panjang ya, dan saya mungkin lebih mempersingkat jawaban saya. Yang penting jelas. Chrome lignosulfonate adalah bahan pengencer yang paling banyak digunakan, tetapi akan terdekomposisi pada temperatur 3000 Fahrenheit atau 149 derajat Celcius. Bahan kimia ini mempunyai kemampuan untuk mendeflokulasi dan mendeskripsikan partikel-partikel clay, sehingga dapat menurunkan viskositas. Yield, void, dan water loss. Deflokulasi dicapai dengan cara menyambung krom lignosulfonat pada tepi-tepi plat-plat clay yang harus terputus. Hal ini akan menyebabkan turunnya gaya tarik antar plat-plat dan mengakibatkan penurunan viskositas dan gel strength. Mungkin next. Nomor 8, water loss atau air lapisan atau lapisan air dari lumpur cukup tinggi, maka kemungkinan besar dapat terjadi. Nah, di sini saya menjawab sangat singkat ya, karena mungkin pertanyaannya juga tidak harus menjelaskan, cukup menjawab apa yang terjadi. Mungkin di sini jawaban saya akan menyebabkan mud cake yang tebal. Nomor 9. Nah, nomor 9 juga sama pertanyaannya kayak nomor 8, tidak ada suruh menjelaskan. Lumpur bor dengan berat jenis yang terlalu tinggi dari yang diperlukan mengakibatkan dapat terjadinya loss circulation. Mungkin di sini saya akan lebih menjelaskan sedikit sepengetahuan saya. Lumpur bor dengan berat jenis yang terlalu tinggi dari yang diperlukan, mungkin lebih tepatnya berlebihan. Jadi misalkan kita tuh sedang mengebor dan si lumpur bor itu terlalu banyak lah, istilahnya terlalu banyak atau terlalu berat juga bahan-bahannya atau dan lain-lain yang apa ya, yang mengakibatkan si bor itu tidak bisa menahan lumpur yang dimasukkan, dan terjadilah low circulation yang itu sangat menyita banyak waktu ya, harus kayak mengulang lagi mungkin, soalnya kan saya belum pernah ke lapangan juga. Mungkin itu saja yang sedikit saya bisa jelaskan. Nomor selanjutnya, nomor 10, ada 3 buah tangki lumpur yang dengan panjang 18 feet, lebar 10 feet, tinggi 8 feet. Kalau batasan boleh mengisi lumpur hanya 6 feet, maka volume lumpur di dalam ketiga tangki tersebut berapa barrel? Nah, di sini saya udah menghitung ya, bisa dilihat saja. Mungkin yang pertama volume satu tangki V kali L kali T, nah dan seterusnya, dan mungkin hasilnya ada pada 3240 kali 0,17811 sama dengan 577,076 BBL.
Selanjutnya nomor 11, casing 95/8 OD 8,835 ID 40 lbs per feet, diameter lubang 12 1/4, panjang casing 5000 feet. 1 feet sama dengan 13, 1 cup sama dengan 7,48 ga, 1 BBL sama dengan 42 ga. Volume anular adalah. Nah, di sini saya juga mungkin kurang benar atau kurang jelas atau gimana, mohon maaf. Ini saja yang bisa saya hitung atau sampaikan. Mohon maaf. Mungkin langsung saja ke isinya. Konversi cup ke barrel, titik 2 1559 dikali 0,17811 sama dengan 277,68 BBL. Mungkin next. Nomor 12, untuk mendapatkan kecepatan pemboran atau ROV yang optimum parameter bor yang cenderung diubah-ubah adalah meningkatkan laju penembusan. ROV menggunakan lumpur yang sesuai dapat meningkatkan laju penembusan dan mengurangi waktu pemboran serta mengurangi problem selama operasi pemboran. Peningkatan laju pemboran juga dapat mengurangi biaya. Mungkin penjelasan dari saya itu intinya, jadi kita tuh mempersingkat waktu dan meminimalisir kecelakaan juga dan mengurangi kerugian pada perusahaan. Intinya seperti itu. Mungkin next, nomor 13. Pada rangkaian BHA tanpa stabilizer, lubang dapat menyimpang dari sumbu vertikal. Hal tersebut diakibatkan oleh apa? Ini jawaban saya ya, seadanya aja. Mungkin diakibatkan pengaruh tingkat kekerasan formasi yang ditembus. Makanya pembuatan BHA harus dibuat sekaku mungkin dengan cara pemasangan stabilizer di beberapa tempat dengan jarak yang relatif dekat. Next, 14. Jelaskan peran dari masing-masing 5 sistem pada pemboran. Yang pertama, power system berperan untuk memberikan supply daya untuk menggerakkan sistem-sistem yang lain, berasal dari diesel engine dan electrical generator. Yang kedua, hoisting system berperan untuk mengangkat atau turunkan drill string, casing string, dan peralatan subsurface atau bawah tanah lainnya. Yang ketiga, rotary system berperan untuk memutar mata bor, memberi beban mata bor, dan memberi saluran lumpur bertekanan tinggi ke mata bor. Nomor 4, circulation system berperan untuk mengalirkan lumpur pemboran. Dan yang terakhir, BOP system berperan untuk menutup sumber ketika terjadi semburan liar dan mengalirkan influx saat terjadi well kick. Mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.